merupakan sistem organ dalam makhluk hidup multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan proses tersebut melalui anus. Nah, sistem pencernaan itu dapat juga didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh makhluk hidup untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nah, si nutrisi yang didapat itu akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi. Organ-organ sistem pencernaan. Nah, yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan tempat masuknya makanan. Nah, di dalam mulut itu tempat mengoyang-ngoyang makanan supaya menjadi halus. Nah, pada organ mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim yang dikeluarkan oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh air ludah. Terus dari mulut itu yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung organ mulut dan lambung. Pada organ ini tidak terjadi mekanisme pencernaan. Makanan dari mulut akan melewati kerongkongan dan menuju ke lambung untuk proses pencernaan selanjutnya. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk pencernaan kimiawi. Makanan akan dicerna secara kimiawi oleh enzim pepsin dan renin. Selain itu, kontraksi otot lambung juga akan mencampur makanan yang masuk ke dalam lambung. Yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan organ yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Nah, pada organ usus akan terjadi proses kimiawi oleh enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin. Selanjutnya, makanan akan menjadi seri-seri makanan dan akan diserap oleh usus halus. Yang kelima itu ada usus besar. Usus besar merupakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Pembusukan itu akan dibantu oleh bakteri Escherichia coli sehingga menghasilkan fases. Nah, pada usus besar juga terjadi penyerapan air dan garam mineral. Yang keenam ada rektum. Rektum merupakan tempat penampungan sementara fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Sisa makanan yang telah menjadi fases akan ditampung di dalam anus dan menunggu perintah otak untuk keluar dari tubuh. Nah, proses tersebut itu dinamakan atau biasa disebut juga sebagai buang air besar. Materi selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada hewan. Pernapasan adalah suatu kegiatan mengambil udara atau disebut juga sebagai inspirasi, serta kegiatan mengeluarkan udara atau disebut juga sebagai ekspirasi melalui alat pernapasan. Selanjutnya, sistem pernapasan merupakan suatu proses menghirup oksigen dari udara yang kemudian dikeluarkan kembali dalam zat karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Macam-macam alat pernapasan pada hewan. Yang pertama, hewan vertebrata. Yang termasuk kepada hewan jenis vertebrata, yang pertama ada mamalia. Contoh hewan mamalia seperti kambing, kerbau, sapi, dan juga lainnya. Nah, hewan-hewan ini bernapas dengan menggunakan paru-paru. Alat atau organ pernapasan pada hewan jenis mamalia hampir mirip sama seperti pada manusia, yaitu dari mulai hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan juga paru-paru. Selanjutnya, hewan yang kedua ada amfibi. Yang termasuk pada jenis amfibi contohnya adalah katak. Nah, hewan amfibi memiliki 2 alat pernapasan, yaitu paru-paru dan juga kulit atau sering disebut juga dengan insang. Nah, saat hewan jenis amfibi masih kecil, dia hidup di perairan dengan menggunakan alat pernapasan insang. Baru kemudian setelah dewasa, alat pernapasan insang itu mulai menyusut dan berganti menjadi paru-paru, sehingga hewan amfibi hidup di daratan. Selanjutnya, yang ketiga ada hewan jenis reptilia. Salah satu hewan yang termasuk kepada jenis reptilia yaitu ular. Hewan jenis reptilia, alat pernapasannya adalah paru-paru. Selanjutnya ada apes.
apes, alat pernapasannya itu menggunakan paru-paru juga, dan juga menggunakan kantong udara yang berdinding tipis. Nah, kantong udara ini berfungsi untuk menyimpan udara di dalamnya itu saat terbang, sehingga badan si burung itu terasa lebih ringan. Selanjutnya yang kedua ada hewan vertebrata. Salah satu hewan vertebrata. Di sini saya mengambil contohnya adalah cacing, serangga, dan juga kalajengking. Nah, yang pertama cacing. Alat pernapasan pada cacing tanah itu menggunakan permukaan kulit. Kemudian yang kedua serangga. Serangga bernapasnya itu menggunakan trachea. Dan yang ketiga ada kalajengking. Kalajengking menggunakan alat pernapasannya itu dengan menggunakan paru-paru buku. Selanjutnya ada hewan yang bersel satu. Hewan bersel satu bernapas dengan cara berdifusi secara langsung pada permukaan tubuh atau permukaan kulitnya. Sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem untuk mendapatkan energi. Untuk mendapatkan energi, maka suatu sistem peredaran darah hewan dimulai dari oksigen yang dikirim ke otot melalui darah, kemudian darah yang dipompa menggunakan jantung melalui arteri. Kemudian kapiler darah kecil akan mengalirkan ke serat-serat otot. Selanjutnya, terdapat 3 fungsi pada sistem peredaran darah hewan. Fungsi yang pertama yaitu untuk menyalurkan hasil metabolisme, yaitu oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, untuk mengumpulkan sisa buangan metabolisme untuk dieskresikan. Yang ketiga, untuk termogulasi, yakni mendistribusikan hormon ke tempat sasaran serta sebagai sistem pertahanan tubuh. Adapun sistem sirkulasi pada hewan. Sistem sirkulasi pada hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem difusi, yang kedua sistem peredaran darah terbuka, yang ketiga sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem difusi, contoh hewannya yakni hidra. Yang kedua, pada sistem peredaran darah terbuka, contoh hewannya yakni arthropoda. Yang ketiga yaitu pada sistem peredaran darah tertutup, contoh hewannya yakni annelida. Selanjutnya mengenai sistem peredaran darah pada burung. Sistem peredaran darah pada burung terdiri dari jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Secara bagian, jantung pada burung adalah besar dan berbentuk kerucut serta dibungkus oleh suatu selaput yang disebut perikardium. Jantung pada burung terbagi dalam 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, serta vertikal kanan dan vertikal kiri. Selanjutnya yaitu sistem ekresi pada hewan. Ekresi adalah suatu proses terjadinya pengeluaran sisa metabolisme dari dalam tubuh. Proses pengeluarannya biasanya melalui proses filtrasi selektif. Jadi, sistem ekresi yaitu suatu proses pembuangan zat-zat sisa yang merupakan hasil metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh dan dikeluarkan melalui alat ekresi. Selanjutnya yaitu alat-alat ekresi pada hewan. Di sini saya mengambil contoh hewan dari vertebrata dan juga invertebrata. Yang pertama, alat ekresi pada hewan vertebrata. Nah, pada hewan vertebrata terdapat 3 tipe ginjal. Yang pertama yaitu ginjal pronefros, yang kedua mesonefros, yang ketiga metanefros. Nah, pada mamalia, reptilia, dan juga apes itu jenis ginjalnya adalah mesonefros. Namun saat sudah dewasa, ginjalnya itu berubah menjadi ginjal tipe metanefros. Selain mamalia, reptilia, dan apes, hewan jenis lainnya yang termasuk kepada vertebrata adalah fishes atau ikan. Nah, ikan memiliki sepasang ginjal sederhana yang disebut dengan mesonefros. Namun setelah dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi ginjal epistonefros. Nah,
ekresi pada fiskes dilakukan secara difusi melalui insangnya, serta menghasilkan sedikit urin yang dikeluarkan melalui anusnya. Selanjutnya, sistem ekresi pada reptilia. Saat embrio, hewan reptilia memiliki tipe ginjal prorepros. Baru pada saat sudah dewasa, ginjalnya berubah menjadi mesonepros sampai metanepros. Namun, ada juga beberapa reptilia yang ekresinya itu mengeluarkan amonia. Contohnya adalah buaya dan kura-kura. Selanjutnya, sistem ekresi pada apes. Nah, pada apes, tipe ginjalnya adalah metanefros. Burung tidak mempunyai organ kantung kemih. Oleh karena itu, urin dan fesesnya bersatu dan keluar melalui kantung kloaka. Urin pada burung diekresikan dalam bentuk asam urat. Setelah tadi membahas beberapa hewan yang termasuk pada jenis vertebrata, selanjutnya yaitu sistem ekresi pada hewan invertebrata. Yang pertama ada serangga. Nah, serangga, alat ekresinya adalah tubulus malpighi yang berbentuk bulu-bulu halus serta terikat pada ujung usus posterior belalang yang berwarna kekuning-kuningan. Serangga mengeluarkan zat sisa metabolismenya dalam bentuk kristal-kristal asam urat. Hewan invertebrata yang kedua di sini ada planaria atau disebut juga sebagai cacing pipih. Nah, cacing pipih merupakan hewan yang memiliki organ ekresi paling sederhana. Nah, organ ekresi tersebut merupakan jaringan yang menyerupai pipa-pipa bercabang yang dinamakan protonefridia. Nah, selanjutnya hewan yang ketiga yang termasuk kepada invertebrata yaitu hewan bersel satu. Hewan jenis bersel satu melakukan proses ekresinya dengan cara difusi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Apa sih reproduksi itu? Reproduksi merupakan kemampuan organisme untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Kemudian proses reproduksi pada hewan terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu yang pertama reproduksi aseksual atau secara vegetatif. Yang kedua yaitu reproduksi seksual atau secara generatif. Nah, reproduksi aseksual ini merupakan suatu proses perkembangbiakan yang tidak melibatkan oleh sel tubuh tanpa melibatkan sel kelamin. Sedangkan reproduksi seksual atau secara generatif merupakan suatu proses perkembangbiakan sel benih jantan dan sel benih betina. Kemudian terbentuklah sebuah individu baru. Selanjutnya yaitu berbagai cara reproduksi secara seksual. Yang pertama yaitu cara fragmentasi. Fragmentasi ini dengan cara memotong tubuhnya, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya seperti pada cacing pipih. Yang kedua yaitu tunas puding. Tunas puding merupakan pembentukan pada salah satu hewan yang dapat berkembang menjadi individu baru. Contohnya seperti hidra. Yang ketiga yaitu dengan cara membelah diri. Membelah diri ini merupakan suatu pembelahan sel, kemudian hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada amoeba. Dan yang keempat yaitu partenogenesis, merupakan reproduksi aseksual terbentuknya individu baru melalui sel telur yang tanpa dibuahi. Contohnya itu seperti semut jantan. Yang terakhir yaitu cara perkembangan seksual atau secara generatif. Terdapat beberapa bentuk antara lain 1. Opipar, 2. Opopipipar, yang ketiga yaitu pipipar. Opipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam, ikan, burung, dan kura-kura. Yang kedua yaitu
dengan cara ovovivipar. Ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya seperti ikan hiu. Dan yang terakhir yaitu dengan cara vivipar. Vivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya pada sapi, kuda, kambing, dan jerapah.